Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zaman sekarang ini pinjaman online legal ibaratkan ular yang berkepala dua. Kenapa? Di satu sisi pinjol legal ini diberi izin beroperasi di Indonesia oleh otoritas jasa keuangan, dan di sisi lain ketika ada nasabah yang kesulitan membayar akan meneror habis-habisan. Dengan seperti itu timbullah kesetresan yang luar biasa ketika ada nasabah yang baru jatuh tempo atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, karena akan diteror habis-habisan, ditagih habis-habisan dengan kata-kata yang bervariasi. Ada yang kata-katanya luar biasa kasar, kata-kata binatang, tekanan dan sebagainya. Itu akan mengakibatkan kesetresan, kecemasan dan ketakutan luar biasa dari nasabahnya. Seperti ada salah satu sumber yang menyampaikan bahwa orang yang meminjam uang di pinjaman online tingkat kesetresannya itu 59% lebih tinggi dari nasabah yang meminjam uang di bank konvensional, di leasing ataupun meminjam uang di koperasi. Karena pada faktanya memang betul demikian bahwa orang-orang yang menggunakan pinjaman online itu saat jatuh tempo saja sudah dikirimi kata-kata yang luar biasa menakutkan, walaupun hal itu kadang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi itu adalah fakta ketika nasabah meminjam uang di aplikasi pinjaman online pasti mengalami yang namanya diteror, dicaci maki, dihina-hina, ditakut-takuti. Itu fakta terjadi di lapangan. Dan buat teman-teman yang saat ini belum pernah meminjam uang di pinjaman online, bijaklah ketika kalian dan berpikir beribu-ribu kali jika kalian ingin memutuskan meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Karena di balik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol tersebut, ada bahaya dan petaka yang akan kalian hadapi. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa ketika orang meminjam uang 1 juta rupiah dan dicairkannya hanya 700.000 rupiah, lalu 14 hari kemudian setelah pencairan dana tersebut, kalian akan diminta untuk mengembalikan 1.200.000 rupiah. Dengan seperti itu, dari satu transaksi saja si pinjol udah mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah. Itu dari satu transaksi. Bayangkan kalau ada 2 juta orang atau 1 juta orang yang meminjam uang di pinjol dan hanya melakukan satu kali transaksi, 500.000 rupiah keuntungan dari satu kali transaksi kali 1 juta, itu udah 500 miliar rupiah keuntungan pinjol dari satu kali transaksi dengan jumlah nasabah 1 juta orang. Bayangkan kalau ada nasabah pinjol itu lebih dari 1 juta orang, lalu dari satu transaksi mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah, berapa keuntungan pinjol yang didapat? Makanya sampai saat ini pinjol tidak bangkrut. Pinjol sulit dibangkrutkan karena masih ada nasabah yang selalu setia membayar, selalu setia merawat pinjol tersebut. Kalau ada nasabah yang betul-betul nekat untuk berhenti membayar utang pinjol dan semuanya kompak, maka dengan seperti itu pinjol akan perlahan-lahan bangkrut. Tapi karena ada nasabah yang masih membayar, nah itulah keuntungan pinjol itu tidak bisa dibangkrutkan karena keuntungan pinjaman online tersebut sangat besar sekali. Dari satu nasabah, dari satu kali transaksi 500.000 rupiah. Bayangkan betapa besarnya keuntungan pinjaman online. Jadi siapapun Anda yang saat ini selalu menggencar-gencarkan, ayo kita gagal bayar nasional, sementara pada faktanya masih banyak orang yang mau bayar utang di pinjol. Ya bagaimana mau terlaksana, mau terrealisasi gagal bayar nasional tersebut? Faktanya masih banyak orang yang ketakutan dan akhirnya membayarkan utang pinjol tersebut, bela-belain gali lubang tutup lubang, bela-belain berutang kemana-mana, yang akhirnya si pinjol semakin kaya raya dan nasabahnya semakin sengsara. Itu udah fakta di lapangan. Cuman orang-orang yang saat ini masih membayar pinjol, masih merawat pinjol itu belum sadar ke situ karena dia belum mentok ketika tidak bisa lagi membayar, tidak ada orang lagi yang ngasih pinjaman dan tidak ada pinjol lagi yang ngasih pinjaman. Nah di situ orang-orang tersebut akan mentok, kebingungan, dan akhirnya setelah dihitung utangnya udah ratusan juta, udah puluhan juta. Itu tidak sedikit yang seperti itu, dan akhirnya timbul kepanikan, ketakutan, kesetresan luar biasa karena tidak sadar dari awal. Dikiranya meminjam uang di pinjol, terjebak gali lubang tutup lubang, tidak terjadi hal seperti ini. Itu fakta penyesalan yang terlambat. Sudah banyak terjadi pada orang-orang yang saat ini merawat pinjaman online. Mungkin ada yang merawat udah 1 tahun atau 2 tahun. Saya yakin suatu saat nanti akan gagal bayar. Dan saat gagal bayar tersebut, orang tersebut akan menyesal karena utangnya sudah menumpuk, tidak bisa dilunasi lagi dan asetnya sudah habis.
dan utangnya melebar kemana-mana, ada yang berutang ke saudaranya, ke temannya, ke leasing, kemana-mana. Itu terjadi fakta di lapangan. Makanya buat teman-teman berhati-hatilah terhadap pinjaman online. Jika Anda ingin meminjam uang, usahakan. Kalau memang Anda bisa, jangan di pinjaman online karena itu adalah jebakan. Di awal Anda dikasih kemudahan dengan pencairan yang cepat, tapi setelah satu kali meminjam, ada efek ketagihan dan kecanduan untuk meminjam kembali. Karena apa? Karena ditawari limit yang lebih besar. Limit awal mungkin 1 juta rupiah. Setelah Anda bayar utang 1 juta rupiah tersebut, limit berikutnya pasti dikasih dengan limit yang lebih besar. Ada yang dikasih 2 juta rupiah atau 3 juta rupiah sehingga Anda merasa kecanduan karena diberikan kemudahan akses, diberikan kemudahan dalam pencairan dana tersebut. Sehingga Anda mengambil lagi lah utang 3 juta rupiah tersebut. Dan 3 juta rupiah tersebut cair ke rekening Anda 2.500.000. Dan dalam waktu 14 hari sejak pencairan dana tersebut, Anda diminta untuk mengembalikan 3.300.000 rupiah. Sehingga keuntungan pinjol itu dari satu kali transaksi tersebut dapat 800.000 rupiah. Coba kalau nasabahnya ada 2 juta, berapa keuntungan pinjaman online? Dari situ juga kita udah bisa memprediksi bahwa selama ada orang yang masih membayar hutang pinjol, maka pinjol tidak akan bangkrut. Selain itu, ada investor-investor yang sengaja menanamkan uangnya atau sahamnya di pinjaman online. Ada yang badan usaha atau juga ada yang pribadi atau individu. Sumber dana dari pinjaman online itu ada yang dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Dari luar negeri juga ada yang berbentuk badan usaha atau perusahaan, ada juga investor yang pribadi. Jadi uang pribadi diinvestkan di pinjol untuk diputar, dikasih pinjaman pada nasabahnya. Si nasabahnya setia membayar terus, seperti itu berputar, dan akhirnya si pinjol semakin kaya raya, tapi nasabahnya tidak sadar bahwa dia itu sedang dimiskinkan oleh pinjaman online. Nah, buat teman-teman semuanya, sekali lagi berhati-hati dengan pinjaman online. Karena awal mula mungkin Anda merasa dibantu oleh pinjaman online, tapi setelah Anda meminjam kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, efek kecanduan meminjam uang di pinjol akan menjerumuskan Anda ke dalam lingkaran utang pinjol yang makin lama makin besar dan Anda tidak menyadarinya. Nah, lambat laun harta benda Anda akan habis dan si pinjol semakin kaya raya, semakin subur, sementara Anda semakin miskin tanpa Anda menyadarinya, dan Anda akan sadar setelah mentok tidak ada lagi yang ngasih pinjaman. Oke, buat teman-teman, siapapun Anda yang saat ini mungkin masih terlena, masih seolah-olah Anda itu sebagai seorang bayi yang berada di timbangan ibunya, merasa nyaman meminjam uang di pinjol karena diberi kemudahan akses, diberi kemudahan dalam pencairan dana, akhirnya Anda terlena dan terus-terusan merawat pinjaman online tersebut. Tetap berhati-hati, karena saya yakin suatu saat nanti Anda akan menyesal setelah Anda terus-terusan merawat pinjol tersebut. Apalagi Anda menginginkan limit yang besar. Limit yang besar di pinjaman online itu bisa tercapai jika Anda sudah menjadi nasabah yang prioritas atau terus-terusan merawat pinjol. Mungkin ada yang merawatnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun menjadi nasabah pinjaman online. Dan Anda akan dikasih limit yang lebih besar jika pembayaran Anda lancar, tidak pernah telat sehari pun. Tapi untuk mencapai limit yang besar tersebut, uang Anda sudah dikasih ke pinjol itu lebih dari jumlah limit yang besar tersebut. Kalau pinjol ngasih limit 50 juta rupiah, maka uang Anda yang sudah disetor ke pinjol itu sudah lebih dari 50 juta rupiah. Saya jamin itu. Anda harus pelajari dari sekarang, Anda harus buka mata, buka hati. Betapa bahayanya pinjaman online, jangan sampai terlena karena ditawarkan kemudahan akses dan kemudahan pencairan dana. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini masih berjuang, ingin keluar dari jeratan utang pinjaman online, saya doakan semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada Anda. Semoga Allah segera memberikan segala solusi pada Anda agar Anda bisa terlepas dari jeratan utang pinjaman online tersebut. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun di dunia ini, selalu berpasrah diri, selalu berserah diri sama Allah, ikhlaskan hati kalian, dan selalu meminta pertolongan sama Allah agar kalian diberi solusi, diberi jalan keluar yang selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.